Bismillahirrahmanirrahim. Hai, halo, hai. Kita ketemu lagi. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja, sehat walafiat, dan jangan lupa di masa pandemi ini Anda kalau bisa di rumah saja. Jika Anda harus keluar, jangan lupa pakai masker, jaga jarak dengan orang lain, dan pastikan Anda cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer ketika Anda ingin memegang atau setelah memegang sesuatu. Dan ketika pulang, jangan lupa Anda bersihkan badan, ganti baju, lalu Anda bisa bersama-sama di rumah bersama keluarga Anda. Baik, seperti janji saya ingin membuat rekaman mengenai satu topik yang saya ingin sekali Anda pahami, mudah-mudahan singkat saja 10 menit, yaitu topik yang saya ingin angkat, pertemuan kedua, titik satu, karena ini masih pertemuan tentang pendahuluan apa itu industri perjalanan wisata, apa itu pariwisata. Jadi saya angkat topik ini yaitu geografi dan pola perjalanan wisata. Kita akan belajar mengenai apa itu pola perjalanan, kita akan melihat juga apa yang dimaksud dengan short dan long haul, geografi penerbangan domestik dan internasional. Lalu saya ingin juga menjelaskan kepada Anda apa yang dimaksud dengan traffic conference, dunia dibagi atas 3 zona, dan sedikit mengenai freedom of the air apabila nanti ada waktu. Adapun beberapa objektifnya itu tadi Anda paham bagaimana pola, Anda bisa mengetahui geografi penerbangan, Anda juga bisa memahami peraturan, dan Anda nanti bisa mendiskusikan mengenai pola perjalanan dan geografi penerbangan wisata. Ada beberapa bentuk perjalanan ya yang pertama-tama ingin saya jelaskan. Ini sedikit meringkas dari berbagai bentuk perjalanan dari berbagai sudut. Yang pertama dilihat dari tujuan. Ada yang disebut bentuk perjalanan business trip. Orang-orang yang melakukan perjalanan karena tujuannya bisnis, atau leisure trip, jalan-jalan, leisure, family visit, dan lain sebagainya. Jadi ada bentuk perjalanan dilihat dari tujuan. Kedua, ada bentuk perjalanan dilihat dari jumlah. Ada yang disebut dengan FIT. Kalau Anda belum paham, Anda harus cari bukunya, Anda cari materi-materi saya selanjutnya. FIT disebut Free Independent Traveler, atau orang-orang perjalanan yang melakukan perjalanan minimum 2 orang. Atau ada juga yang disebut GIT Group, minimum 15 biasanya grup ini ya. Atau tergantung, ada juga yang minimum 10, tapi kebanyakan mostly biasanya minimum 15. Bentuk perjalanan ketiga yaitu secara lokasi. Domestik, yaitu di dalam negeri, dari tempat satu ke tempat lain, tidak melewati batas antar negara. Regional itu batas kecil setiap negara, misalkan Asia, Asia Tenggara, dan lain sebagainya. Hampir sama dengan internasional. Secara lokasi biasanya dibagi dua, domestik dan internasional. Tapi saya selipkan sedikit regional. Regional beberapa antara beberapa wilayah. Yang keempat yang disebut dengan moda transportasi, ada darat, laut, dan udara. Bentuk perjalanan yang bisa menggunakan darat, laut, dan udara. Saya pikir ini jelas. Yang ketiga jarak perjalanan, karena ini penting dibagi antara short, jarak pendek, medium, dan long haul. Short itu biasanya 4-5 jam, di bawah 4-5 jam. Itu disebut jarak pendek penerbangan ya dilihatnya. Dan medium itu di atas 5-8-10 jam. Sedangkan long haul di atas 8, 10, di atas itu. Jadi kalau kita lihat penerbangan yang disebut dengan short itu sampai ke Hong Kong lah disebut short. Tapi Hong Kong bisa jadi medium juga jika Anda menggunakan penerbangan yang lebih lama. Tetapi kalau direct flight dia kurang lebih 4-5 jam. Lalu medium itu kurang lebih di daerah Asia, masih di Asia ya, sedikit di dekat Arab ya. Di atas itu long haul Amerika, Eropa itu masuknya long haul. Terakhir bentuk perjalanan berdasarkan generasi, ada yang disebut dengan baby boomer ya, antara kelahiran baby boomer itu di atas 1965 ya. Gen X itu 1965 sampai 1980, Gen Y itu 1981 sampai 1995, Gen Z 1995 sampai 2000, dan Alpha itu di atas tahun 2000. 2010, maaf. Oke. Berdasarkan jenis tour, kita lihat dari paketnya. Jadi jenis tour itu ada lagi. Pertama independent tour, FIT, honeymoon. Yang kedua host tour,
FIT tadi saya udah jelaskan ya, individual traveler. Jadi independent tour itu lebih kurang ke orang-orang yang membuat perjalanan pakai tour sendiri atau hanya private lah. Host tour itu tour yang dibuat oleh orang lain, oleh sebuah perusahaan dan biasanya contohnya GIT tadi ya dibuat ada yang serve-nya dari mulai guide, supir dan lain sebagainya. Ada juga di sini yang disebut konsorsium yaitu paket tour yang dibuat oleh beberapa travel agent, bukan hanya satu eksklusif. Mungkin satu travel agent yang membuat, tetapi dia mengajak travel agent lain untuk mencari tamu sehingga mereka jalan bersama. Escorted tour, excursion tour itu free and easy, jadi sifatnya lebih ke hanya memilih hotel atau hanya memilih penerbangan. Jadi dilihat dari jenis paketnya. Untuk ini nanti akan ada lagi materi yang akan dalam membahas mengenai apa perbedaan dari one day, 2 days tour, independent, dan group, FIT tailor made karena dia bagaimana cara menghitung harga paketnya. Dari penyusunannya saya bagi juga tiga di sini, tapi ada banyak lagi di luar sana yang bisa Anda pelajari. Ready made itu yang sudah dibuat sepanjang tahun dari bulan September ini misalkan ada berapa kali perjalanan tour series, ya biasanya dia melihat hari libur, biasanya mereka blocking tiket pesawat sehingga mereka menentukan harga yang sudah fix, tinggal Anda beli. Tailor made seperti namanya, tailor jadi kayak menjahit, dia membuat grup tour sesuai dengan keinginan Anda. Pengen kemana, tempatnya, fasilitasnya apa, minat khusus, dan lain sebagainya. Regular tour, ini bedanya dengan ready made tadi, dia sudah ada setiap hari biasanya regular tour. Bahkan Sabtu Minggu pun ada, Senin sampai Minggu, atau mungkin mereka regular tour kecuali hari Minggu misalkan. Setiap pagi sampai sore. Dia modelnya sit in coach, jadi kalau di open trip mungkin modelnya open trip ya kalau di backpacker. Tapi dia ini diperlayaninya sepanjang hari, sepanjang tahun dalam setiap hari. Jadi Anda mungkin beli paket sit in coach di Jepang. Anda berangkat pakai pesawat, lalu Anda sampai di sana Anda hanya menampilkan voucher produk tour sit in coach Anda, lalu Anda duduk di dalam sebuah bis, tidak kenal satu sama lain, bisnya itu jalan dan bisnya itu akan bergerak tepat jam 7, Anda datang atau tidak datang dia akan bergerak. Di dalamnya hanya 2 atau 3 dia akan bergerak. Itulah yang disebut biasanya sit in coach. Jadi selalu ada, regular. Oke, saya tidak akan menjelaskan semua, tapi saya ingin memastikan saja bahwa Anda paham ada yang disebut dengan one way trip, perjalanan yang dilakukan hanya satu kali. Jadi berangkat saja, tidak kembali. Oke, one way, satu kali jalan. Atau ada yang disebut dengan return atau round trip. Return bolak-balik atau round trip adalah perjalanan wisata yang rute atau pola perjalanannya kembali ke tempat di mana mereka pergi. Jadi berangkat Bandung Jakarta melalui jalan tol, pulang lagi Jakarta Bandung. Round trip. Disebut dengan yang ketiga disebut dengan circle trip. Circle trip model perjalanan ini lebih diminati oleh wisatawan, diminta oleh wisatawan karena melakukan putaran. Maksudnya rute yang ditempuh pulang tidak sama dengan pada saat keberangkatan. Jadi Anda berangkat Bandung Jakarta, jika Anda circle trip Anda pulangnya lewat puncak misalkan. Random trip, mode perjalanan yang polanya acak, jadi kemana saja sampai ke Jakarta tapi Anda mau lewat mana, gimana di perjalanan. Oke, tergantung minat dan tujuan atau guide-nya yang maunya lewat mana. Open jaw trip, model perjalanannya hampir sama dengan circle, tadi Bandung Jakarta. Tetapi pada saat pulang dia hanya sampai puncak dan selesai turnya di puncak. Orangnya pengen nginep di puncak. Jadi tidak sampai Bandung, hanya setengahnya bahkan 3/4-nya selesai. Round the world trip adalah pola perjalanan mengelilingi 3 konferensi sekaligus. Jadi keliling dunia itu tidak perlu Anda papai semua satu-satu negara, tapi Anda cukup melewati 3 conference sekaligus pada saat Anda berangkat. Nanti saya jelaskan lagi detail mengenai itu. Kemarin saya tidak sempat menjelaskan mengenai ini, tapi saya ingin jelaskan perbedaan antara short dan long haul market berdasarkan salah satu favorit saya, dosen ahli, pakar distance decay, Bob McKercher. Perbedaan market yang jarak pendek tadi saya cerita. Short haul itu yang penerbangan antara 0 sampai 4-5 jam. Itu masuk ke dalam market short haul, jarak pendek. Dan long haul, saya ulangi sedikit, penerbangan yang di atas 8-9 jam. Oke, ada yang bilang 10. Pokoknya Anda hitungannya 8, 9, 10 lah. Oke, karena dunia itu terbagi. Nanti ada gambar-gambarnya ya, mudah-mudahan ada. Apa bedanya dari
Satu, majority pleasure. Untuk short haul, biasanya orang-orang untuk jalan bersenang-senang, pleasure. Oke. Sedangkan long haul biasanya untuk bisnis, visit family, friend, dan lain sebagainya. Kalaupun ada untuk leisure, dia luar biasa ya, beda segmen dengan yang short. Yang short haul itu biasanya female and younger. Ini menurut penelitian McArthur. Jadi orang-orang yang berangkat ke tempat yang lebih dekat itu female and younger, dan yang jauh itu male or couple travel with spouse. Jadi laki-laki dengan pasangannya. Yang short haul banyak travel with friends, sedangkan yang long haul itu biasanya sendiri. Family tadi ya. Kalau yang short haul, sedangkan long haul tadi 1 atau 2 pasangan. Dan long haul itu banyaknya orang tua, sedangkan short haul anak muda. Short haul income-nya rata-rata ke bawah, middle bawah, atau middle lah ya. Lalu untuk long haul dia high income, high education. Short haul itu motifnya untuk jalan-jalan, keluar dari rutinitas, sedangkan long haul biasanya mencari aspirasi lain, pengen tahu budaya lain, dan sebagainya. Kenapa? Kenapa saya bicara seperti itu? Karena short haul itu contohnya seperti Bandung, Singapura. Itu short haul. Mungkin Anda bisa gapai cuma Sabtu dan Minggu. Tapi Anda ke Amerika, Anda tidak bisa gapai cuma Sabtu dan Minggu. Sayang, karena Anda melakukan perjalanan saja hampir 20 jam, 24 jam. Jadi 1 hari penuh. Anda sampai Amerika, dan cukup mahal. Jadi dari situ terlihat perbedaannya. Di sini saya kasih lihat lagi perbedaan behavior. Tadi perbedaan apa? Market, pasar. Sedangkan yang ini adalah perilaku. Short haul kebanyakan orang-orang yang repeat, yang berkali-kali datang. Sedangkan long haul biasanya orang-orang yang pertama kali datang kebanyakan. Short haul, short trips with a single main destination. Misalnya ke Singapura hanya untuk belanja, Singapura hanya untuk senang-senang. Sedangkan long haul, dia long trips dan dia jalan jauh, tapi dia datang ke beberapa tempat-tempat, destination travel. Ketiga, short haul biasanya belinya package tour, sedangkan long haul itu cuma menggunakan independent travel, dia beli sendiri, dia eksplorasi tempatnya. Short haul banyaknya consumption, belanja, makan, sedangkan long haul itu biasanya fokusnya ada destinasi, travel widely. Short haul banyaknya sedikit aktivitasnya, sedangkan long haul again explore. Short haul juga banyaknya berkonsentrasi di sebuah tempat atau beberapa tempat, sedangkan long haul itu experience yang dia kejar. Short haul sekali lagi dia juga mencoba hedonistik, bagaimana kemewahan, bagaimana fasilitas, sedangkan long haul budaya, heritage. Short haul again shopping and dining yang dia kejar, tetapi long haul itu sightseeing, attraction. Dia ingin lihat attraction karena jauh dan mahal biayanya. Oke. Ini tadi yang saya jelaskan perbedaan antara short haul dan long haul, karena mungkin pernah saya jelaskan sebelumnya, perjalanan itu dipengaruhi dengan jarak dan waktu, salah satunya. Jarak dan waktu. Kecuali biasanya ada juga yang menyampaikan dengan motivasi. Oke, ini pola perjalanan penerbangan tadi yang saya sampaikan. Contohnya one way seperti ini, round trip seperti ini, circle trip seperti ini ya. Sedikit jumping slide PowerPoint-nya. Dan rute penerbangan ada yang disebut direct flight, ada yang disebut non-stop flight, dan ada yang disebut connecting flight. Ini dia tadi international flight, yang ini adalah domestic flight ya. Sekarang apa perbedaan antara direct flight, non-stop flight, dan connecting flight? I believe kalau sebuah rekaman video begini Anda bisa saja melihat dan ulang-ulang ya, baca. Saya hanya ingin kasih tahu Anda perbedaannya saja. Direct flight itu one flight number intermediate point. Jadi Anda berangkat ke sebuah tempat, tetapi dia hanya menggunakan satu flight number, tapi dia bisa saja dia berhenti. Contoh GA 123 misalkan Jakarta Denpasar. GA 123 ini kebetulan transit dulu di Surabaya, tetapi tidak ganti pesawat, menggunakan flight number yang sama. Itu disebut direct flight. Jadi kita pakai penerbangan itu sampai ke Denpasar walaupun kita berhenti dulu. Direct flight. Artinya kita tidak ganti pesawat, tidak mengganti nomor penerbangan. Nomor 2, non-stop flight, bedanya dengan yang pertama tadi, one flight number non-stop. Jadi Jakarta, Denpasar pakai flight 234 misalkan, langsung directly tidak berhenti di mana-mana.
Nomor 3 connecting flight itu multiple flight number. Jadi misalkan Anda ke Denpasar pakai dulu GA122. Anda berhenti di Surabaya, Anda harus pindah misalkan gate flight number, Anda harus pindah pintu penerbangan ya dan mengganti nomor pesawatnya. GA124 ke Jakarta dari Bandung Surabaya, lalu Surabaya Denpasar menggunakan GA521 misalkan, dan Anda sampai di Denpasar. Itu connecting flight. Oke, ada lagi yang disebut transit, ada lagi arrival, ada lagi yang keluar dulu dari bandara, masuk lagi dan lain sebagainya. Tapi cukup untuk flight route, Anda paham 3 penerbangan ini, Anda akan memahami bagaimana penerbangan itu dilaksanakan. Oke. Sekarang saya ingin menjelaskan apa yang disebut dengan time zone atau traffic conference. Anda tahu dunia dibagi dengan dulu disebut dengan Greenwich Mean Time, sekarang UTC, Universal Time Coordinate. Indonesia ada di mana? Ada 3 UTC, plus 7, plus 8, plus 9. Bandung ada di mana? Plus 7. Waktu Indonesia Tengah plus 8, waktu Indonesia Timur plus 9. Oke. Nah, ini yang dipakai. Jadi ada UTC. Paham ya? Ini UTC dulu, Anda paham dulu. Jadi dunia itu dibagi sampai 11 ya. Minus 11 dan plus 11 keseluruhan dunia. Rusia itu terbagi dengan beberapa multiple banget. Indonesia cuma 3, Rusia itu banyak sekali. Dan dunia dibagi atas 3 traffic conference. Oke. Jadi tadi UTC, sekarang traffic conference. Jadi Asia itu masuk completely, hampir semua Asia itu masuk ke TC3 kecuali sedikit Rusia, daerah atas Rusia dan Kazakhstan ya. Itu masuknya ke TC2 sebagian dan masuk ke TC3 sebagian. Trans-Siberia ya kalau saya tidak salah. Lalu ada traffic conference 1. Jadi jika Anda tadi mau keliling dunia, Anda minimal Anda sudah ada dari TC3, Anda masuk TC2 dan TC1. Anda kembali lagi ke TC3. That's called around the world. Masuk world flight. Jadi kalau Anda berangkat ke New York, Anda berhenti dulu di Eropa, Anda turun dulu, Anda jalan-jalan, lalu berangkat ke Amerika, itu termasuk keliling dunia. Ya. Tapi term ini beda lagi dengan Anda jika Anda menggunakan balon, jika Anda menggunakan kayak, jika Anda menggunakan kapal, dan lain sebagainya. Oke. Jadi sekali lagi, kalau tiketing nanti atau penghitungan tiket ini biasanya lebih detail nih di traffic conference. Tapi saat ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa dunia dibagi atas 3 traffic conference sehingga nanti penerbangan itu tidak bisa melewati TC2 jika Anda tidak punya kerjasama atau tidak punya harga khusus dari IATA. Walaupun setiap penerbangan Anda ke negara lain itu tetap izin dengan negara tersebut, tapi yang mengatur segala traffic itu adalah IATA, International Air Traffic Transport Association. Oke, ini beberapa list ya. Nanti Anda lihat aja di Google, banyak sekali TC1 masuknya apa, TC2 masuknya apa. TC3 itu partly Asia, ya Australia dan Pacific Island west of the international deadlines. Freedom of the Air saya sudah bagikan Anda PowerPoint-nya, PDF. Saya tidak akan menjelaskan detail, tetapi intinya Freedom of the Air itu dunia dulu itu punya cuma 3, 5, lalu jadi 9 kebebasan terbang. Okay. Untuk civil association diatur oleh dunia. Jadi air ini freedom ya, bebas untuk Anda terbang jika Anda civil association. Nanti tolong dibaca saja. Nomor 9 itu the right to fly inside a foreign country without continuing to one's own country. Kebebasan untuk terbang dalam sebuah negara tanpa melanjutkan perjalanan ke negara sendiri. Okay. Ini model pola perjalanan penerbangan ya. Hampir sama tadi dengan pola penerbangan yang tadi saya sampaikan. Hanya di sini dia terkait dengan nanti pasasinya, harganya. City, Sauti, Sito ya dan lain sebagainya ya. Saya akan bahas ini mungkin minggu depan karena ini terkait dengan reservasi dan paket atau harga tiket. Sebelum nanti saya tutup, Anda bisa sambil belajar mandiri, Anda bisa belajar diskusi dengan teman bagaimana membedakan bentuk perjalanan berdasarkan tujuan, jumlah, moda, jarak, dan generasi. Lalu Anda bisa juga menjawab apa yang dimaksud pola perjalanan berdasarkan tour dan tripnya. Itu untuk materi kali ini, pola geografi dan pola perjalanan yang terkait dengan mata kuliah. Tidak semua geografi dan pola perjalanan yang saya terangkan, hanya yang terkait dengan mata kuliah manajemen industri perjalanan wisata. Sekian dari saya.
Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya.